Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nabil Septiana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang apa itu penyakit diare, serta bagaimana cara pencegahan dan penanganannya. Yuk simak videonya. Apa itu diare? Diare itu buang air besar dengan konsistensi yang lembek atau cair, bahkan bisa berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Bahkan bisa 3 kali atau lebih dalam sehari. Bagaimana diare bisa menular? Nah, diare bisa menular melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi oleh virus. Faktor penyebab diare bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor perilaku, dan yang kedua, faktor lingkungan. Dari segi perilaku, diantaranya yaitu tidak memberikan ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu dini, penggunaan botol susu yang tidak higienis, tidak membiasakan cuci tangan pakai sabun setelah atau sebelum makan, penyimpanan alat makan yang tidak bersih. Sedangkan dari segi lingkungan, resiko ini bisa meningkat apabila persediaan air bersih yang kurang dan kebersihan lingkungan yang tidak terjaga. Nah, apa saja penyebab diare? Yang pertama, infeksi bakteri atau virus. Yang kedua, alergi terhadap makanan atau minuman. Yang ketiga, keracunan. Serta yang terakhir, gangguan kekebalan tubuh. Apa saja jenis-jenis diare? Nah, berdasarkan lamanya, diare ada diare kronik dan diare akut. Diare kronik ini berlangsung biasanya lebih dari 14 hari, sedangkan diare akut itu kurang dari 14 hari. Berdasarkan masalah, diare ada 2, yaitu diare berdarah dan kolera. Diare ini bisa menyebabkan kehilangan cairan dalam tubuh atau dehidrasi dalam 3 tingkatan. Yang pertama, diare tanpa dehidrasi. Biasanya ditandai dengan keadaan yang baik, seperti mata tidak cekung dan tidak terasa haus. Yang kedua, diare dengan dehidrasi ringan. Biasanya anak tampak gelisah, mata cekung, dan sering merasa haus. Yang terakhir, diare dengan dehidrasi berat. Biasanya anak tampak lemas, mata sangat cekung, turgor kulit kembali sangat lambat, bahkan tidak bisa sadar. Apabila terjadi tanda-tanda dehidrasi berat, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penanganan dan pengobatan diare bisa dilakukan dengan berbagai langkah, seperti yang pertama, memberikan cairan lebih banyak dari biasanya. Untuk anak di bawah 1 tahun, berikan 50-100 ml cairan setiap kali buang air besar. Untuk anak di atas 1 tahun, berikan 100-200 ml cairan setiap kali buang air besar. Cairan dapat berupa air matang, air tajin, kuah sayur, atau larutan oralit. Yang kedua, membuat dan memberikan oralit dengan benar. Larutkan 1 bungkus oralit ke dalam 1 gelas air matang sebanyak 200 ml. Aduk hingga larut. Apabila anak muntah, tunggu sekitar 10 menit. Kemudian lanjutkan pemberian secara perlahan. Larutan oralit tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Yang ketiga, memberikan obat zinc selama 10 hari berturut-turut meskipun diare sudah berhenti. Dosisnya yaitu 10 mg per hari untuk anak di bawah 6 bulan dan 20 mg per hari untuk anak di atas 6 bulan. Yang terakhir, memberikan makanan yang bergizi. Berikan makanan sesuai umur, tambahkan minyak sayur 1 hingga 2 sendok teh setiap porsi, serta berikan buah segar seperti pisang atau air kelapa hijau. Setelah diare berhenti, pemberian makanan bergizi tetap berlanjut selama 2 minggu. Antibiotik hanya diberikan pada kasus tertentu seperti diare berdarah dan kolera. Pencegahan diare bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah makan, mencuci alat makan dengan sabun sebelum digunakan dan sesudah digunakan, serta memberikan imunisasi campak untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak. Sebagai penutup,
Dapat disimpulkan bahwa diare merupakan penyakit yang dapat dicegah dan diobati dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menjaga kebersihan diri, memberikan cairan dan nutrisi yang cukup, serta segera membawa penderita ke fasilitas kesehatan apabila muncul tanda dehidrasi. Demikian penjelasan dari saya mengenai penyakit diare. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.